Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Baik, pertama-tama kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita selalu diberkahi, selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, terima kasih ya. Yang saya hormati Bapak Arif Budi Utomo ya, dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas PGRI Madiun. Ya, selamat datang Bapak di Prodi PJKR Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas berbaginya ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan saling kita berkolaborasi, bersharing ilmu, kita bisa menjalin silaturahmi antar pendidik, antar dosen, dan antar mahasiswa, dan mudah-mudahan niat baik kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sebelum materi ini kita mulai, saya sampaikan dulu kurikulum dari atau CV dari Bapak Ardiansyah. Ya. Launan, musik launan. Oke, tolong yang lain di-mute dulu ya. Oke. Oke, kekenalan. Ini ya salah satu dosen, satu dosen dari Ilmu Keolahragaan Universitas PGRI Madiun, ya. Dan beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Negeri Surabaya, ya. Ngambil jurusan pendidikan jasmani, olahraga rekreasi, ya. Kemudian menempuh S2-nya itu di Universitas Negeri Surabaya, ya. Untuk S3-nya di Universitas Negeri Surabaya mengambil ilmu keolahragaan. Nah, banyak pengalaman-pengalaman yang beliau peroleh, ya. Salah satunya sebagai menjadi pelatih sepak bola di SSB Kabupaten Mojokerto, kemudian menjadi pelatih sprint, ya, di klub SSB Kota Mojokerto, kemudian tester, ya, tes atau pengukuran PETUMEK, ya, siswa sepak bola di Kota Mojokerto, ya. Kemudian pernah menjadi guru pendidikan jasmani, ya, ini. Kemudian pernah menjadi dosen tidak tetap, ya, di STKP PGRI Jombang, ya. Kemudian dosen tetap di Universitas PGRI Madiun, ya, sampai sekarang. Dan sebagai salah satu editorship, ya, di jurnal Power of Sport, ya, program studi ilmu keolahragaan di Universitas PGRI Madiun, ya. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang beliau ampu, ya, salah satunya tes pengukuran olahraga, kemudian perencanaan program latihan, mengampu mata kuliah sepak bola, kemudian latihan beban, ya. Jadi banyak pengalaman organisasi, ya, banyak itu di seminar nasional, seminar internasional,
Bahkan jurnal-jurnal beliau pun banyak yang sudah publish yang mengenai itu jurnal keolahragaan ya tentunya. Oke, itu tadi penyampaian CV dari materi kita ya. Oke, selanjutnya ya, siapkan teman-teman alat tulis, siapkan alat tulisnya, siapkan fokusnya ya untuk menerima ilmu yang bermanfaat ini ya. Dan ini sebagai bekal kalian untuk nanti penelitian, untuk nanti sebagai pelatih. Oke, baik. Yang terakhir Bapak Ardiansah Arif Budi Utomo, ya. Saya persilahkan ya untuk menyampaikan materi ya, untuk berbagi ilmu kepada teman-teman kami ini ya di Prodi PJKR. Kepada Bapak Arif Budi Utomo, kami persilahkan waktu yang tepat untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, teman-teman Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Terima kasih sudah diundang untuk mengajar dan juga memberikan arahan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baiklah, untuk materi kali ini adalah perencanaan program latihan. Kebetulan ini tadi saya awal mulanya pakai laptop, ternyata laptop saya tiba-tiba nge-lag ya. Ya ini terpaksa pakai handphone. Jadi mohon dimaklumi. Ya, saya akan melakukan share screen di sini ya. Share screen. Sebentar. Nah ini berhubung di HP ini kayaknya nggak ketemu. Bisa dibantu Pak ya, untuk share screen-nya? Saya share screen dulu. Sebetulnya di laptop ya share screen saya, tapi laptop saya mati.
Bisa, Pak? Bentar, Pak. Lagi loading. Siap. Oke, udah kelihatan belum, teman-teman? Masih loading, Pak. Oke, alhamdulillah sudah kelihatan. Hilang ya, Pak? Bentar, Pak. Kalau hilang gimana ini? PPT. Coba. Oke, kelihatan sama teman-teman ya. Oke, sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Kita mulai. Slide pertama. Bismillah. Oke. Ya. Di situ yang pertama kontennya ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama adalah komponen biomotorik, kemudian unsur latihan, periodisasi latihan, siklus latihan, dan making training program. Jadi yang pertama komponen biomotorik itu memang harus dikuasai dulu, diketahui dan dipahami oleh kalian semua sebagai dasar untuk menyusun sebuah program latihan. Langsung ke konten pertama, Pak. Nah, di bawahnya. Oke. Nah. Oke, jadi mahasiswa wajib mengetahui dan memahami komponen biomotorik. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang kedua adalah speed atau kecepatan. Yang ketiga adalah agility atau kelincahan. Yang keempat adalah flexibility atau kelentukan. Kemudian yang kelima adalah power. Power itu adalah kecepatan kali kekuatan. Jadi gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Kemudian keenam adalah endurance atau daya tahan. Yang ketujuh adalah balancing, keseimbangan. Dan yang kedelapan adalah
koordinasi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya semua komponen biomotorik ini adalah salah satu atau salah satunya itu bisa kalian pakai untuk skripsi. Jadi nanti pasti yang diukur adalah komponen-komponen ini. Jadi itu adalah salah satunya kalian bisa ambil ataupun bisa ambil 2 variabel biasanya. Nah, komponen biomotorik ini wajib sekali sebagai dasar pembentukan making training program. Jadi itu harus dengan beberapa komponen biomotorik ini sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Seperti salah satu contoh, kalau sepak bola pasti butuh strength, kekuatan. Sepak bola pasti butuh speed, kecepatan pasti butuh. Kemudian sepak bola pasti butuh agility, kelincahan. Kemudian flexibility, kelentukan sepak bola pasti butuh. Ya. Kemudian power ini juga pasti dibutuhkan dalam sepak bola. Salah satunya adalah contoh kiper melompat mengambil bola, itu adalah kecepatan plus kekuatan. Jadi daya ledaknya atau explosive power. Kemudian endurance ini pasti kelihatan sekali di sepak bola. Ini saya ambil salah satu contoh ya, sepak bola maksud saya. Nanti bisa disesuaikan dengan cabang olahraga masing-masing. Kemudian yang ketujuh balancing, keseimbangan. Yang kedelapan koordinasi. Nah, itu adalah komponen biomotorik yang nantinya juga akan dilakukan tes dan pengukuran pada saat membuat program latihan. Oke, next Pak. Lanjut. Nah, di sini ada unsur-unsur latihan. Sebelum kita masuk ke program Excel yang sudah saya buat, jadi saya sudah mengirimkan program Excel, yaitu perencanaan program latihan ke Bapak Muhammad Saleh. Jadi nanti kita bisa dibuka, kita bisa pelajari bersama di sini. Tetapi sebelum itu, kalian semua memang wajib mengetahui mengenai biomotorik itu tadi dan juga unsur-unsur latihan. Apa saja unsur-unsur latihan atau faktor-faktor latihannya? Ada 4 ya, yaitu 1 fisik, 2 teknik, 3 mental, dan keempat taktik. Perlu diketahui, fisik ini adalah semua komponen biomotorik yang memang harus dimasukkan ya. Salah satu contohnya adalah fisik yang terdiri dari speed, endurance, strength, power, dan lain sebagainya. Stamina dilatih, itu juga termasuk fisik. Ini wajib dilatih, wajib dimasukkan dalam program perencanaan latihan kalian. Jadi tidak ada program latihan, khususnya cabang olahraga kompetitif seperti sepak bola, basket, bola, dan sebagainya, tidak ada yang tidak menggunakan unsur fisik. Pasti semuanya menggunakan unsur fisik. Kita berbicara tentang olahraga bola besar maupun olahraga terukur. Namun beda dengan olahraga konsentrasi ya. Olahraga konsentrasi pasti seperti salah satunya biliar maupun catur, itu juga bisa menggunakan latihan fisik tetapi berbeda. Kualitas latihan fisiknya berbeda dengan kualitas latihan pada cabang olahraga kompetitif seperti bola besar, bola kecil, dan lain sebagainya. Ya, kemudian teknik. Nah, di dalam perencanaan program latihan itu ada teknik. Jadi sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Misal kalau sepak bola nih, sepak bola ada passing, short passing atau long passing, kemudian kontrol, heading, dribbling, shooting, intercept, dan lain sebagainya. Tetapi jika kalian ingin membuat program latihan mengenai volley, maka teknik ini bisa diisi sesuai dengan teknik yang ada di cabang olahraga masing-masing. Contoh volley, katakanlah ada smash, kemudian ada passing bawah, kemudian ada passing atas. Itu bisa dimasukkan di dalam teknik ini. Jadi menyesuaikan dengan cabang olahraga masing-masing. Oke, kemudian yang ketiga ada taktik.
taktik ini juga digunakan sesuai pada fokus cabang olahraga masing-masing. Salah satu contohnya kalau di sepak bola, kenapa kok saya cerita sepak bola? Kebetulan memang saya awal mulanya olahraganya memang sepak bola. Ya. Bisa nanti dimodifikasi sendiri sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Jadi misal sepak bola, taktik yang digunakan adalah defense, offense, time leading, dan lain sebagainya. Kalau olahraga lain saya kurang paham untuk taktiknya, karena memang saya hanya mendalami olahraga sepak bola. Jadi sesuai dengan taktik, sepak bola kita wajib mempelajari taktik, dan juga bisa kita membaca situasi pergerakan lawan. Jadi nanti ada arahan dari pelatih dari samping lapangan, biasanya itu yang bisa dijadikan sebagai pengalaman, kemudian dituangkan ke dalam perencanaan program latihan oleh pelatih tersebut. Oke, lanjut ke mental. Mental ini, pelatih memang perlu mendatangkan motivator ya, itu sebagai expertnya. Jadi jangan sampai pelatih itu juga, jadi biasanya gini, pelatih itu ada pelatih fisik sendiri, ada pelatih mental sendiri, atau kita biasanya motivator. Apakah tidak boleh pelatih utama memberikan motivator? Boleh sekali, sangat boleh sekali. Tapi dalam expertnya hal ini adalah yang bagus adalah memang pelatih itu ada kapasitasnya sendiri-sendiri. Ya, kalau pelatih fisik ya sudah melatih fisik. Kalau pelatih teknik ya memang khusus untuk melatih teknik. Kemudian ada yang namanya kepala pelatih. Nah, kepala pelatih ini membawa beberapa macam pelatih seperti ini, pelatih mental. Ya, itu memang dibutuhkan pada saat pertandingan, karena kita tahu bahwasanya pada saat pertandingan atau sebelum hari H pertandingan, maka yang harus disiapkan oleh para pemain itu adalah mentalnya. Ya, mentalnya itu katakanlah kita 90% kita mainnya itu ada di mental sebelum pertandingan. Jadi seperti itu. Kita next ke slide berikutnya, Pak. Oke, sebentar ya. Baik, Pak. Nah ini, sekarang kita berbicara soal periodisasi latihan. Di situ ada 5 titik ya, sudah ada 5 titik. Yang pertama ada persiapan umum, yang kedua ada persiapan khusus, yang ketiga ada pra-kompetisi atau sebelum kompetisi, kemudian yang keempat ada kompetisi utama, kemudian yang terakhir adalah fase transisi. Ya, di sini ada 3 fase sebetulnya dalam periodisasi latihan, yaitu fase pertama adalah fase persiapan, fase kedua adalah fase kompetisi, fase ketiga adalah fase transisi. Nah, namun ketiga fase itu tadi dibagi menjadi 5, yakni persiapan umum, persiapan dibagi 2, persiapan umum dan khusus, kompetisi dibagi 2, yaitu pra-kompetisi dan kompetisi utama, kemudian yang terakhir adalah transisi. Kita tahu bahwasanya periodisasi ini adalah sesuai dengan metodik ya. Jadi kita menggunakan metodik atau metode-metode secara periodik. Jadi kita ambil contoh, ini kita masih berbicara soal teori, nanti kita langsung lihat di Excel yang sudah saya kirimkan ke Bapak Muhammad Saleh. Kita nanti akan langsung bisa mempraktekkan. Jadi yang pertama kita berbicara dulu persiapan umum. Persiapan umum ini adalah 80% kita latih dengan fisiknya, 40% tekniknya, 30% taktik, dan 10% mental. Jadi persiapan umum ini berisi tentang apa saja, latihan-latihan apa saja yang paling dominan, yang dipersiapkan sebelum menuju ke kompetisi utama. Jadi seperti salah satu contoh endurance, yaitu seperti lari jogging, berapa menit atau berapa kali putaran. Itu persentasenya lebih banyak daripada latihan teknik yang hanya 40%, karena ini masih dalam fase persiapan umum. Kemudian 30% taktik juga dipelajari, tetapi hanya 30%, kemudian 10%-nya adalah mental.
Jadi memang 2 bulan pertama ini kita hanya masuk di persiapan umum. Lanjut ke persiapan khusus. Persiapan khusus di sini ada 4 bulan. Ya, jadi totalnya periodisasi adalah 1 tahun. Kita ambil yang 1 tahun. Sebetulnya ada juga yang periodisasi sampai 5 tahun, yaitu 5 sampai 4 tahun. Itu memang yang jangka panjang. Ya. Tapi kalau jangka panjang memang pemerintah Indonesia sepertinya kurang mendukung, karena memang membutuhkan banyak sekali dana untuk mes atlet dan lain sebagainya. Jadi di sini kita berbicara soal periodisasi yang umum saja, yaitu yang 1 tahun sebelum hari H pertandingan ya tentunya. Yang persiapan khusus ini kita sudah mulai fokus pada cabang olahraga masing-masing. Kalau di persiapan umum tadi kita tidak membahas fokus cabang olahraganya, tetapi kalau di persiapan khusus ini kita mulai bermain di cabang olahraganya. Jadi di sini ada 70% fisik kita latih, kemudian 50-60% ini kita latih adalah teknik. Ya. Sudah melonjak ya, tadi kalau nggak salah tekniknya sekitar 40% yang persiapan umum, sekarang 50-60%, ya lebih banyak. Kemudian 40% taktik dan 30% mental. Ya, di dalam persiapan umum dan persiapan khusus ini dibutuhkan perjuangan yang keras, dibutuhkan latihan yang keras, dan juga kebetulan alhamdulillah pemerintah memang mendukung dengan memberikan suplemen seperti, kalau dulu saya dikasih kacang hijau ya, kasih kacang hijau dan juga beberapa makanan yang untuk penunjang dalam latihan. Kemudian kita masuk ke prakompetisi. Nah, prakompetisi ini ada persiapannya adalah 4 bulan. Di sini terdiri dari 70-80% mental. Nah, ini saya sudah bilang tadi sejak awal bahwasanya jika hendak memasuki ke kompetisi-kompetisi utama, ini memang mental harus dipersiapkan secara matang ya. 70-80% teknik, jadi mental dan juga teknik ini sama-sama digembleng, ya kalau bahasa sini itu digembleng. Kemudian tekniknya itu 60-70%, taktiknya 60-70%, kemudian 60%-nya adalah fisik. Fisik tetap tidak boleh diturunkan, karena fisik ini juga penting, ya. Fisik ini juga penting. Tapi yang utama sebelum kompetisi utama ini adalah mental dan juga teknik. Jadi banyak sekali orang-orang yang ketika pada saat berlatih tekniknya bagus, ketika bermain ternyata tekniknya nggak jalan. Kenapa? Karena mentalnya dong. Ya, dia mengalami kegelisahan, dia mengalami kecemasan atau anxiety. Oke, itu juga salah satunya adalah faktor penting kenapa kok harus menghadirkan seorang motivator mental atau pelatih mental. Jadi seperti itu alasannya. Kemudian kita masuk ke kompetisi utama. Nah, di dalam kompetisi utama ini kita masanya adalah 1 bulan. Jadi ini adalah hari H ya. Jadi hari H-nya di dalam 1 bulan itu ada hari H-nya. Di situ ada peak performance. Ada peak performance yang memang tujuan utama dari kita berlatih. Peak performance-nya diharapkan sesuai dengan target awal. Jadi membuat program latihan kita harus mentargetkan dulu. Kita targetnya apa? Semifinal kah? Atau perempat final kah? Atau bahkan ke final? Nah, itu targetnya masing-masing. Itu harus terbaca oleh pelatih. Ya, tidak sembarangan. Pelatih makanya tidak sembarangan. Pelatih yang berawal dari sebelumnya adalah pemain, maka dia harus benar-benar belajar mengenai program latihan. Ya, dia memang praktisi, tetapi kita juga butuh akademisi. Jadi seperti itu. Di kompetisi utama ini adalah 90% mental, 90% teknik, 70% taktik, dan 60% fisik. Ya, ini semua kalau saya rasa ini semuanya tinggi. Fisik juga terjaga, konstan, kemudian kompetisi utama
ada 90% mental dan 90% teknik. Artinya ini 50-50, ini harus benar-benar dilatih. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah kompetisi selesai, ada masa-masa transisi. Masa-masa transisi ini adalah masa-masa kalau bisa dibilang recovery ya. Tetapi dalam masa recovery ini tidak serta-merta tidak latihan sama sekali. Jadi memang harus latihan, terdiri dari 20% fisik, 20% teknik, 10% mental, dan 10% taktik. Itu yang bisa saya sampaikan di periodisasi latihan. Tetapi kalau untuk saat ini, bisa enggak Pak dibuka Excel-nya Pak? Kita buka Excel-nya. Nah, oke. Itu bisa dibesarkan melalui layar HP masing-masing ya. Bisa dibesarkan melalui layar HP masing-masing. Ini teman-teman sudah kelihatan apa belum ini? Terlihat Pak, terlihat. Oke, alhamdulillah. Ya, kita mulai dari awal, dari atas dulu ya. Kita mulai dari atas. Judulnya adalah periodisasi program latihan cabang olahraga sepak bola persiapan SEA Games 2020. Ini adalah simulasi ya. Katakanlah ada SEA Games 2020. Atau kalian mau buat persiapan Porprov 2020 atau persiapan apapun terserah. Jadi ini hanya simulasi saja. Tetapi rancangannya sudah saya buat seperti ini. Di sebelah kiri sendiri itu ada targetnya. Di situ ada target semifinal. Ya, ini adalah program latihan yang saya buat ketika saya mengikuti pelatihan AIFO di Bandung ya, di Bandung bersama teman-teman saya. Jadi kita lihat di situ ada tes standar. Ya, tes standar ada fisik, ada teknik. Tes standarnya fisik macam-macam. Yang pertama ada bib test, kemudian yang kedua ada sit and reach, standing stop test, shuttle run, kemudian yang kelima adalah, yaitu betul sekali, yang kelima adalah sprint 30 meter, kemudian wall pass, vertical jump, dan push up. Ini kita uraikan di atas sendiri. Kemudian teknik, tes standarnya adalah speed dribble, long pass, shooting, control. Ini bisa disesuaikan dengan cabang olahraga masing-masing ya. Jadi kalau nanti teman-teman semuanya ini katakanlah voli, maka tidak harus menggunakan bib test atau yo-yo test. Ya, kita nggak usah menggunakan yo-yo test karena yo-yo test ini spesialisasinya yo-yo test ini adalah untuk cabang olahraga yang ada intermittennya atau jedanya. Seperti sepak bola. Sepak bola kan nggak lari terus. Pasti setelah dikontrol kadang ada yang jogging biasa, kadang juga ada yang jalan, yaitu disesuaikan dengan karakter olahraga masing-masing. Tapi kalau di voli kan tidak menggunakan yo-yo test, kita bisa menggunakan yang lain. Jadi untuk mengukur VO2 max-nya. Ya, kemudian sit and reach ini juga bisa disesuaikan juga, standing stop test, banyak sekali pilihannya untuk tes dan pengukuran. Maka kemudian teknik ini juga biasanya dilakukan oleh pelatih kepala biasanya dilakukan seperti ini. Kalau pelatih fisik melakukan hal-hal yang nomor 1 sampai 8 itu tadi. Ya, kemudian kita ke persiapan. Nah, persiapan ada fisik, teknik, taktik, dan juga mental. Ya, itu termasuk dari unsur latihan yang saya tekankan tadi. Jadi di dalam fisik ada kekuatan, power, kecepatan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, daya tahan, koordinasi, dan juga di dalam teknik, di dalam sepak bola ada penguasaan bola seperti apa, itu ada penilaiannya. Jadi
masing seperti apa, ada penilaiannya, shooting, heading, control, throw in, kemudian taking ball, dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan sendiri kalau yang ini juga bisa. Kemudian taktik, defense, offense, tipuan, time leading, kemudian mental, semangat, percaya diri, pantang menyerah, tanggung jawab, dan juga ini ada penilaiannya sendiri. Ya. Kemudian kita bergeser ke yang warna kuning ini ya, yang warna kuning. Periode persiapan. Periode persiapan itu dibagi menjadi dua, yaitu persiapan umum dan juga persiapan khusus. Persiapan umum tadi sudah saya sebutkan bahwasanya menggunakan 2 bulan, tetapi teman-teman bisa merancang sendiri bahwasanya jika persiapan umum kurang, Pak, saya boleh pakai 3 bulan persiapan umum, saya boleh pakai persiapan khusus 3 bulan juga boleh, silakan. Tergantung dari pelatih masing-masing, atau pelatihnya membaca kondisional si atlet, ternyata ini persiapan umumnya kita harus tambah deh kayaknya. Oke, ditambah berarti 3 bulan sampai Mei. Kalau saya kan sampai, ini hanya simulasi ya, saya berikan 2 bulan, kalau sampean bisa menambahkan 3 bulan, boleh, bebas, tidak ada batasan-batasan yang mewajibkan itu. Oke. Kemudian di sebelah kiri, ya, itu ada unsur latihan. Kita lihat, nah itu fisik ya. Yang pertama atas sendiri itu fisik, ada kekuatan, power, kecepatan, koordinasi dan sebagainya. Kemudian teknik. Kemudian di situ ada passing, dribbling, shooting, control, heading, throwing, keeping. Kemudian ke bawah Pak. Nggak kelihatan di sini. Oke, di situ ada taktik, defense, offense, time leading, tipuan seperti yang saya sebutkan di atas. Kemudian mental. Semangat, motivasi, pantang menyerah, percaya diri, optimis. Kita nggak usah ke bawah dulu, nanti bingung. Yuk kita ke atas lagi. Kita ke atas lagi. Kita ke persiapan khusus. Dilihat. Nah, oh ya, saya ingin jelaskan. Ini apa fungsinya kotak-kotak ini? 1, 2, 3, 4, kemudian April 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Mei 1, 2, 3, 4, kemudian Juni 1, 2, 3, 4. Ini adalah bulan, ini adalah minggu di dalam bulan tersebut ya. Minggu dalam bulan tersebut. Ini adalah siklus periodiknya. Nanti ada siklus siklus mayor dan juga siklus minor. Jadi atau makro cycles dan juga mikro cycles. Jadi sampai itu di bawah kalau Anda bisa lihat di situ ada tahunan, kemudian bulanan atau makro, mingguan, mikro, siklus harian, unit latihan. Nanti kita akan bahas. Kita akan bongkar dulu di dalam periode persiapan. Ya, kita persiapan khusus saya menggunakan 4 bulan. Teman-teman mau menggunakan 2 bulan boleh. Jika itu memang dianggap cukup. Teman-teman boleh menggunakan 3 bulan boleh. Tapi yang masuk akal itu memang kalau 1 bulan nggak masuk akal ya. Persiapan khusus 1 bulan nggak masuk akal. Kita geser ke sebelah kanan. Periode kompetisi. Nah, periode kompetisi pun sama. Di sini saya menggunakan pra-kompetisinya adalah 4 bulan. 4 bulan untuk menggembleng 90% teknik dan juga 90% apa tadi? Mental. Oke. Di sini ada September 4 minggu, Oktober 5 minggu, November 4, Desember 5. Kemudian kita masuk ke kompetisi utama. Nah, kompetisi utama ini adalah peak performance-nya. Di dalam kompetisi utama ini adalah peak performance-nya. Kemudian kita geser ke kanan, di sini adalah periode transisi ya. Periode transisi, yakni Februari dan juga Maret, ini adalah sebelum memulai pertandingan di tahun berikutnya, perlu diadakan transisi atau recovery untuk atlet-atlet, supaya ya merasakan tidak merasakan tekanan mental atau tekanan batin setelah pertandingan, oke? Dan juga kita geser ke sebelah bawah, Pak. Sebelah bawah kiri, bawah kiri. Geser sebelah bawah kiri. Nah, terus stop. Agak ke atas sedikit. Oke, stop. Nah, ini
Di sini ada peak performance, kemudian pertandingan uji coba, tes kesehatan, kemudian tes kondisi fisik. Ya, peak performance-nya di dalam bulan Maret, kita lihat ini adalah 45%. Jadi, nggak mungkin ya, dari awal latihan kita langsung peak di bulan Maret 100%, nggak mungkin. Jadi, pasti kita giring perlahan-lahan, peak performance-nya. Kemudian di bulan April 50%, Mei 55, Juni, dan terus meningkat. Ini bebas juga ya teman-teman, bisa menggunakan angka-angka yang maksud saya yang masuk akal. Oke. Kemudian di bawahnya adalah pertandingan uji coba. Kita lihat warnanya. Pertandingan uji coba ini ada di bulan apa itu? Bulan Mei pada minggu ke-3. Itu yang ada warnanya. Ya itu betul sekali. Itu pertandingan uji coba di situ kita adakan pada bulan Mei, ya. Kemudian pada bulan apa lagi uji cobanya? Uji coba di bulan Agustus, ya. Pada persiapan khusus ini kita melakukan 2 kali uji coba. Kemudian uji coba yang ketiga berada di periode kompetisi pada bulan September pada minggu ke-4. Nah, ini kenapa saya bilang periodik ya, memang ini adalah berkaitan dengan waktu ya, teman-teman. Nah, itu ada bulan Oktober, itu juga melakukan uji coba pertandingan lagi. Kemudian bulan Desember kita melakukan uji coba pertandingan lagi. Jadi memang banyak sekali uji cobanya. Diusahakan memang uji coba ini bukan setiap hari ya. Jadi, ataupun setiap minggu ya, jangan sampai uji coba dilakukan setiap minggu. Karena kita, ini prosesnya ini, peak performance-nya ada 100%-nya, coba kita lihat 100%-nya itu peak performance ada di kompetisi utama pada bulan Januari. Ya, pada bulan Januari itu kita baru all out. Oke. Kemudian kita bergeser ke kiri lagi, tes kesehatan. Kita lihat yang warna biru. Oke. Nah, itu tes kesehatan. Pada bulan Maret, pada saat minggu pertama sudah dilakukan tes kesehatan. Ya, baik itu tes kesehatan darah tinggi atau tidak, ataupun jantungnya, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya semua atlet harus menjalani tes kesehatan. Diwajibkan tes kesehatan dilakukan, kalau nggak salah itu setiap bulan, ya pada minggu pertama. Ya ini. Setiap bulan pada minggu pertama yang saya warnai biru itu. Ini fungsinya adalah kotak-kotak ini memang kita biar bisa periodik ya teman-teman. Nah, ini setiap bulan, terus digeser sampai kanan itu setiap bulan terus itu. Ya, setiap bulan, bahkan pada kompetisi utama juga dilakukan tes kesehatan sebelum melakukan pertandingan. Ya, yuk kita geser ke kiri, tes kondisi fisik. Kita geser ke kiri, tes kondisi fisik. Di situ ada tes VO2 max, tes kelentukan, keseimbangan, kelincahan, kecepatan, koordinasi, power, kekuatan, dan keterampilan. Di situ ada 9 item-item tes yang memang harus dijalani dan juga didukung ya oleh para stakeholder di dalam latihan tersebut. Di situ tes VO2 max kita lakukan di minggu pertama, ya, karena memang ini adalah endurance, maka memerlukan tenaga yang kuat. Jadi tidak boleh tes VO2 max setelah itu untuk menghemat hari, dilakukan tes VO2 max pada pagi hari, tes kelentukan pada sore hari, keseimbangan sore hari juga, kelincahan sore hari, tidak bisa. Tidak seperti itu. Jadi bisa dilakukan tes VO2 max pada minggu pertama, harinya terserah. Kemudian tes kelentukan dilakukan pada minggu kedua pada bulan Maret, jamnya juga terserah, harinya juga terserah. Kalau bisa tidak berbarengan ya, karena untuk menghemat stamina dari para atlet. Nah, dari berbagai macam tes ini, itu sampai kecepatan koordinasi, itu bisa kalian modifikasi sendiri harinya. Minggunya juga kita menggunakan yang masuk akal ya. Jangan sampai tes dilakukan semuanya dalam minggu pertama, itu nggak masuk akal itu. Oke, jadi kita menggunakan yang masuk akal saja. Dan tes fisik, dan tes kondisi fisik ini dilakukan pada bulan Maret
kemudian geser ke kanan, ini dilakukan pada bulan Juli, kemudian geser lagi dilakukan pada bulan November. Oke. Tes kondisi fisik di dalam program latihan ini dilakukan sebanyak 3 kali, teman-teman semuanya, untuk mengetahui perkembangan daripada komponen biomotorik itu tadi. Ya, jadi harus ada catatannya, yang memang harus ada ahlinya. Di sini memang praktisi dan akademisi memang harus saling bersinergi. Tidak boleh kita hanya menggunakan saya mendatangkan pelatih sudah berpengalaman, dulu sudah pernah jadi pemain. Ya, pemain itu sebagai praktisi, tetapi kita harus juga menghadirkan seorang akademisi. Memang fungsinya kita kuliah ini sebagai akademisi, maupun biasanya juga ada, kalau saya dulu sebagai praktisi dan juga akademisi sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Di situ unsur komponen. Oke. Nah, ini sebelum saya jelaskan ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Silakan. Belum nanti tambah mumet. Silakan. Barangkali ada yang bertanya. Silakan yang mau ditanyakan dari pertama tadi sampaikan sampai dengan pemaparan tadi sebelum masuk ke grafiknya ini ya. Oke, tanyakan nanti daripada teman-teman nanti pusing, teman-teman nanti nggak jelas, teman-teman nanti belum jelas, silakan tanyakan ya. Yuk silakan, 1 atau 2 pertanyaan, monggo. Dari penjelasan saya di atas, yang kurang jelas di mana, nanti insya Allah akan saya jawab, kemudian saya akan lanjutkan ke yang bawah ini. Karena jika nanti yang atas belum paham, ini pasti juga gagal paham. Ingin bertanya, silakan. Pak. Siap. Ya, silakan, siapa? Muhammad Rizky dari semester 5. Pertanyaannya gini, Pak. Hal apa yang harus diperhatikan untuk membuat periodisasi program latihan? Seperti itu. Itu aja mungkin, Pak. Ada hal khusus nggak yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat periodisasi mengenai program latihan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Rizky ya. Oke. Jadi sebetulnya itu akan saya jelaskan di dalam making training program di slide yang PPT tadi, tapi berhubung ditanyakan sekarang, oke enggak apa-apa, saya akan jawab. Yang pertama adalah Mas Rizky harus tahu dulu hari H-nya. Jadi ketika Mas Rizky ditunjuk sebagai pelatih, ayo Mas Rizky jadi pelatih sepak bola. Oke siap, nanti buat program latihan. Baik Pak. Yang harus ditanyakan adalah kapan tandingnya? Hari apa tandingnya? Bulan apa? Minggu keberapa? Jam berapa? Itu memang benar harus karena ini kita adalah sebuah periodik, maka harus kita lakukan sesuai dengan metodik. Ya, sesuai dengan metodik. Jadi berhubung ini adalah satu kesatuan waktu, kita harus tanyakan dulu waktunya. Ini semuanya kalau sampai lihat semuanya dari mulai awal sampai di bawah ini adalah kita membahas soal waktu, perkenaan waktu. Ya, tes keterampilan dilakukan pada saat ini, pada minggu kedua, kemudian dilakukan pada minggu kedua bulan Juli. Ini adalah berkaitan semuanya dengan waktu ya. Ini periodisasi ini berkaitan dengan waktu yang harus dilakukan apa saja. Itu yang pertama adalah hari H. Kita tanyakan dulu hari H. Kemudian yang kedua, kita tetapkan dulu uji tesnya. Jadi uji tesnya yang harus dilakukan itu, saya mau melakukan apa, latihannya seperti apa, pelatihnya siapa saja. Jadi seperti itu. Ini sebetulnya memang butuh tidak bisa dilakukan sendiri ya. Ini tidak bisa dilakukan sendiri karena nanti Mas Rizky pasti butuh pelatih mental, kemudian pelatih fisik. Katakanlah Mas Rizky sebagai pelatih kepalanya. Jadi seperti itu Mas Rizky. Kemudian yang ketiga, itu adalah Mas Rizky harus menguasai
Excel seperti ini. Minimal Excel seperti ini harus menguasai, karena memang pembuatan seperti ini mudah dilakukan dengan Excel. Tetapi jika Mas Rizky tidak menggunakan Excel, nanti yang akan jenengan setorkan kepada atasan itu seperti apa? Ya, kalau seperti ini kan bagus. Pak, ini bisa saya jelaskan. Katakanlah saya ditunjuk sebagai pelatih Porprov. Saya bisa jelaskan sudah program latihan saya seperti ini, Pak. Jadi nanti di LCD di depan para stakeholder terkait, saya bisa jelaskan. Jadi latihannya seperti ini. Periodenya seperti ini, Pak. Jadi pada minggu ini kita harus melakukan tes fisik. Artinya apa? Artinya kalau melakukan tes fisik berarti kita harus melakukan persiapan. Ya, harus melakukan persiapan dan juga instrumen-instrumen tes latihan tersebut. Oke, bagaimana Mas Rizky? Apakah puas dengan jawabannya atau masih ada yang kurang? Cukup jelas, Pak. Terima kasih atas jawaban. Sama-sama, Mas. Ada yang lagi? Tanya lagi, satu kali lagi mungkin? Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan. Bapak. Wah, banyak yang bertanya. Boleh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Perkenalkan, nama saya Ridin Manggala, Prodi PJKR semester 3. Saya ingin bertanya, Pak, apakah sistem RPP yang ada di sekolah, yang ada di program pendidikan, Pak, dengan program latihan yang ada di seperti sepak bola ini, kan kalau misalnya RPP itu kan berupa kertas ya, Pak ya? Kalau program latihan periodik ini berupanya di Excel, Pak. Nah, bedanya apa sih, Pak, gitu, Pak? Dan kalau misalnya ketika kita mau melaksanakan sesuai jadwal nih, Pak, di program latihan ini, nah, karena kan kita tahulah cuaca dan kondisi cuaca dan lingkungan, kita tidak bisa tahu, Pak ya. Sebagai penggantinya itu apa sih, Pak? Terima kasih, Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, Mas. Tadi siapa namanya ya? Lupa saya. Aridin Manggala, Pak. Rafael, Pak. Oke, Rafael. Aridin Manggala. Ya. Aridin Manggala. Baik, Mas Aridin Manggala. Jadi seperti ini. Kalau RPP itu kan olahraga pendidikan, Mas. Kalau kita membahas ini kan adalah olahraga kompetitif ya. Jadi atau olahraga prestasi. Di sini kita bukan membahas soal, kalau RPP ini membahas soal olahraga pendidikan. Jadi di situ mengedepankan atau membahas segala sesuatu tentang rencana pendidikannya, rencana pembelajarannya, Jadi rencana pembelajarannya. Jadi pada tahap persiapan pada pemanasan, inti pembukaan, inti kemudian pendinginan, itu semuanya dibahas melalui RPP. Dan di dalam RPP itu tidak ada sangkut pautnya dengan limitasi prestasi. Jadi tidak ada. Jadi itu hanya membahas tentang pendidikan. Tetapi kalau program latihan ini, kalau sampean bilang nggak bisa di-print, ini bisa di-print. Ini bisa di-print dan juga bisa jadi kertas. Jadi bukan hanya berupa Excel seperti ini, bisa di-print juga menjadi kertas. Kemudian bedanya kalau di program perencanaan latihan ini adalah murni olahraga prestasi. Jadi bukan olahraga pendidikan. Jadi semoga jawabannya dipahami ya, Mas. Ya gitu, Pak Aridin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Hilda tadi mau tanya. Ada, Pak. Ya, Hilda. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Pak, nama saya Hilda Nureni. Izin bertanya, Pak, jika misalkan kayak event-event kecil yang memang ada 2 bulan sebelum kita persiapan, atau kan bisa sebelum-sebelumnya kita tuh kayak latihan-latihan kecil gitu. Nah, apakah bisa mencapai hasil maksimal dan apa yang diperhatikan ketika memang jangka waktu periodisasinya sebentar gitu, Pak, hanya 2 bulan, tidak 1 tahun gitu, karena memang event-event yang kecil yang terkadang persiapannya hanya 2 bulan sampai 3 bulan gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Jadi seperti ini, Mbak Hilda. Memang event-event seperti saya pernah ya juga melatih di sini juga. Itu pertama kali mahasiswa yang ada di sini itu
tidak memiliki basic sepak bola sama sekali. Jadi tetapi ada kompetisi sepak bola di sini. Ya, di sini ada kompetisi sepak bola, tetapi latar belakang daripada pemain-pemain yang saya rekrut itu yang hanya ada satu kelas ya waktu itu, hanya ada satu kelas itu berasal dari berbagai macam basic. Ada yang dari panahan, ada yang dari voli, ada yang dari sepak bola tapi mainnya juga nggak enak. Ya, jadi macam-macam. Dan juga jaraknya hanya 3 bulan waktu itu, kurang lebih 3 bulan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya memang mau nggak mau kalau sampean di situ ada melakukan seleksi pemain, ya pilih aja pemain yang bagus. Ya, pilih aja pemain yang bagus untuk meminimalisir waktu. Jadi kalau sampean sudah memiliki potensi pemain, ya itu memang harus diseleksi ya. Jadi jangan sampai menyeleksi pemain ada unsur politis, jangan sampai. Saya tekankan, menyeleksi pemain jangan sampai ada unsur politik. Ya, diusahakan sesuai dengan objektivitas. Ya, objektivitas dilakukan, katakanlah pemain itu layak memang masuk tim, layak masukkan. Kalau dia tidak layak masuk tim, jangan dimasukkan. Karena jika dia tidak layak, itu akan memperlambat program latihan sampean. Jadi katakanlah yang sudah ahli, wah ini banyak sekali pemain yang sudah ahli. Diambil aja yang paling ahli, yang paling enak menurut pelatih. Oke, jadi kemudian kalau itu memang hanya ada 2 bulan, langsung saja buat periodisasinya selama 2 bulan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Dengan latihan, dengan di struktur latihan. Makanya itu tadi, kenapa saya bilang bahwasanya ini adalah bersifat periodik atau berkenaan dengan waktu. Jadi selama 2 bulan, peak performance-nya yang sampean tuju itu ada di 2 bulan terakhir katakanlah. Katakanlah Maret, April ya. Katakanlah, kita simak di situ ada Maret dan juga April. Peak performance-nya ada di minggu kelima bulan April. Minggu kelima bulan April. Berarti minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian April 1, 2, 3, 4, ini benar-benar harus dilakukan dengan latihan yang maksimal. Bisa dengan menggunakan intensitas tinggi, atau jumlah volume latihan yang tinggi, atau di mix ya. Itu bisa. Jadi seperti itu Mbak. Apa ada sanggahan? Hilda, gitu Hilda. Iya, Pak. Bisa dipahami, Mbak Hilda? Kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh, Pak. Siapa? Salsa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika periodisasi telah dibuat, terus dilakukan oleh seorang atlet pada saat event, pada saat itu Pak, periodisasi itu kan telah dilakukan. Itu ada beberapa kendala, misalnya dari jam terbangnya mungkin jam terbang mungkin udah matang, cuman dari segi kurang ada gitu Pak. Mungkin banyak yang sudah dilatih latihan tidak keluar saat pertandingan. Nah, bagaimana? Kurang jelas, Mbak. Halo, bisa kurang jelas. Gimana? Kan ketika periodisasi dibuat, setelah dilaksanakan oleh seorang atlet, terus pada pertandingan itu dilatih itu keluar Pak. Mungkin itu kan akibat dari mental ya Pak. Dari segi mentalnya kurang juga jam terbang pertandingan itu Pak. Nah, yang ditanyakan itu cara mengatasi hal tersebut dalam latihan, apakah persiapan yang harus Pak? Mohon maaf, Pak Muhammad Saleh bisa dijelaskan karena
nggak putus-putus tadi suaranya menghilang, muncul, menghilang, muncul. Gimana ya maksudnya? Diketik aja, Sa. Diketik aja. Nah, ini nanti dijelaskan sama Pak Ardiansyah, nih, boleh nggak? Iya, boleh. Ketik aja di Sambil komentar atau mana gitu. ya. Salsa intinya aja, nanyanya intinya. Jangan mau ngetik. Ya, diketik aja nanti ya. Saya lanjutkan di yang layar ini. Bagaimana? Boleh? Oke, silakan nanti diketik aja nanti biar Oh, jawab sama Pak. Pak. Ya, nanti saya jawab ya. Ya diketik aja karena memang suaranya tadi Putus-putus. muncul, hilang seperti itu. Oke, kita bahas mengenai unsur yang di bawah itu yang seperti grafik itu ya. Kita bahas. Di sini ada 4 warna itu, merah, ungu, hijau dan juga kuning. Di situ sudah tertera fisik, teknik, taktik dan juga mental. Kemudian komponen-komponen latihannya di situ ada volume, intensitas dan juga peak. Peak di situ adalah peak performance maksudnya. Kemudian persentasenya dari 10% sampai 100% ya. Oke, kita geser ke kanan pada bulan Maret. Cara membacanya gimana? Cara membacanya kita baca dulu yang warna dulu. Kita baca dulu yang warna. Kemudian di bulan Maret, minggu pertama sampai April, minggu keempat, di situ ada warna merah. Ya, yang atas ini 80%-nya itu betul. Itu ada warna merah, itu adalah komponen atau unsur latihan yang dilatih adalah fisik. Ya, yang dilatih itu adalah fisik. Di situ tertera, betul sekali, tertera 80%. Kemudian kita turun ke bawah, yang warna ungu di situ ada teknik 40%. Ya. Kemudian di taktik ada 20 sampai 30%. Kemudian di mental ada 10 sampai 20%. Yaitu pada persiapan umum. Kita geser ke kanan pada bulan Mei, ya. Pada bulan Mei ternyata persiapan khusus fisiknya bisa diturunkan menjadi 70%. Ya, 70%. Coba sampai pada persiapan khusus. Ya. Ini boleh dimodifikasi sendiri. Menurut teman-teman jika memang 70% kurang, Pak. Ini atletnya sudah jos-jos katakanlah. Kalau hanya fisik 70% kurang. Sepertinya fisiknya saya tambah, Pak, menjadi 80%. Boleh. Silahkan. Bebas ya. Yang jelas masuk akal. Yang jelas harus masuk akal. Tidak mungkin pada periode persiapan khusus fisiknya hanya 30% atau 40%. Itu tidak mungkin sama sekali. Ya, kita juga harus menggunakan logika dalam membuat hal ini. Jadi warna-warna itu semoga tidak membingungkan. Kita geser sampai periode kompetisi. Di situ ada separuh ya warnanya. Itu artinya pada coba kita lihat di periode kompetisi. Di sini ada September sampai dengan November. Di situ ada warna ungu. Kemudian ya di November itu warna kuning. Itu kan dalam satu kolom yang sama. Satu kolom yang sama berarti 70% itu. 70%. Ya, sama artinya kedua-duanya itu menggunakan 70%. Fisiknya berada di kisaran berapa itu? 60%. Fisiknya ada di 60%. Kemudian yang hijau itu apa? Taktik juga ada di 60%. Kemudian nah, kita langsung lihat di kompetisi utama. Ya, kompetisi utama, kita lihat warna kuning mendominasi, teman-teman semuanya. Warna kuning itu apa artinya? Warna kuning ini artinya adalah mental. Ya, mental ada di 90%. Mental. Pak, saya ingin pakai 100% mentalnya. Boleh. Boleh sekali. Ya, bebas. Yang penting masuk akal. Jangan sampai pada saat kompetisi utama mental ditaruh di 50%. Itu sangat tidak masuk akal sekali. Ya, karena memang di kompetisi utama ini rencananya adalah mentalnya paling tidak berada di kisaran 90%. Kemudian di periode transisi semuanya adalah di
Di downgrade semuanya ya, itu semuanya di downgrade. Jadi berada di kisaran 10-20%, namun tetap latihan, tidak boleh tidak latihan, karena untuk menjaga kondisi fisik daripada atlet. Yang warna merah sudah terbaca, kemudian kita baca yang garis-garis. Nah, yang garis-garis seperti volume itu garis putus-putus, kemudian yang intensitas itu ya betul sekali itu. Yang intensitas itu garisnya tipis, garis nyambung tapi tipis. Kemudian yang peak itu bergaris tebal. Ya, di situ kita bahas dari yang volume. Volume latihannya dari awal, dari bulan Maret ya, dari bulan Maret itu berada di 90% ya volume latihannya. Kemudian menurun sampai dengan tahap persiapan khusus, menurun di kisaran angka 70% sampai 60%. Ya, kemudian yaitu volume latihan ya. Nah, volume latihan yang bisa kelihatan sangat anjlok itu adalah berada di pada Desember bulan keempat dan bulan kelima. Ya, kita lihat di Desember bulan keempat, bulan kelima itu sangat anjlok volume latihannya. Karena apa? Karena untuk memaksimalkan teknik dan juga taktik. Ya, seperti itu. Mental dan juga teknik. Mental juga teknik. Oke. Nah, itulah alasannya kenapa di situ harus di downgrade untuk volume latihannya. Kemudian kita ke intensitas. Intensitas pada bulan pertama Maret, intensitas berada di kisaran 30%. Nah, ini naik, teman-teman ya. Intensitas latihan itu adalah ukuran kualitas latihan. Di ukuran kualitas latihan biasanya berkaitan dengan denyut jantung atau denyut nadi. Ya, atau bisa dilakukan dengan palpasi. Tapi kalau sekarang pakai palpasi kayaknya kurang sip deh. Kayaknya sekarang sudah banyak teknologi terkini yang menggunakan polar ya. Menggunakan polar untuk mendeteksi detak jantung. Jadi itu langsung terbaca di HP para pelatih, atau di iPad-nya para pelatih, atau di komputernya para pelatih. Zaman sekarang sudah seperti itu. Jadi bukan lagi main coba berhenti diukur. Zaman sekarang sebetulnya tidak main seperti itu, tapi kita sudah main aplikasi. Jadi dia bergerak, kita sudah bisa kontrol intensitasnya seberapa. Berawal dari 30%, kemudian pada bulan April meningkat 10% menjadi 40%, meningkat sampai dengan sampai dengan bulan Bulan Oktober. Bulan Oktober itu sudah berada di puncaknya, bulan Oktober, ya intensitas latihannya. Kemudian intensitas latihan akan turun ketika memasuki masa-masa kompetisi utama. Itu tidak boleh dipaksakan. Jadi ada beberapa poin yang memang harus dinaikkan dan ada beberapa poin yang memang harus diturunkan. Jadi seperti itu. Kemudian, nah inilah yang terakhir adalah peak performance-nya ini. Peak performance-nya ini, ya ini pertama kali berada di kisaran sekitar 40-an lah, 40 sampai 50 ya. 40-50%, kemudian merangkak naik di bulan Mei, Juni, dan Juli. Agustus ini sudah kelihatan naiknya di performance-nya. Artinya apa? All out-nya itu berada di bulan kompetisi utama pada bulan Januari, pada minggu pertama, minggu kedua, dan ketiga, dan juga minggu keempat. Ini adalah siklus periodik. Jadi apakah dilanjutkan ke siklus makro, Pak Muhammad Saleh? Ya boleh Pak, boleh. Oke, sebelum dilanjutkan, apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dari Prodi PJKR semester 7. Nah, yang akan saya tanyakan, ini ketika kita menghadapi atlet yang mengalami gangguan mental atau stres yang disebabkan oleh program latihan yang kita berikan di tengah-tengah periode, Pak. Bagaimana cara kita untuk menanganinya? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Yang jelas, gangguan mental itu lebih kepada ke gangguan jiwa ya. Kalau bisa nyebutnya jangan gangguan mental ya. Karena yang diseleksi di situ itu adalah orang-orang waras semua sebetulnya. Yang diseleksi untuk menjadi atlet itu adalah orang-orang waras. Kita sebut saja bahwasanya pada saat mentalnya dilatih, mentalnya down gitu aja. Jadi mentalnya down ya, bukan gangguan mental. Gimana? Apa gangguan mental beneran? Maksudnya penurunan, Pak. Jadi dalam kata lain yaitu stres itu ketika menghadapi program yang kita berikan gitu, Pak, di tengah-tengah periode. Bukan gangguan mental karena ya. Ya, stres intinya ya. Intinya stres ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi ketika ada atlet yang mengalami hal seperti itu bisa diserahkan ke ahlinya. Makanya kenapa saya menganjurkan bahwasanya setiap komponen itu tadi harus ada pelatihnya. Pelatih fisik ada, pelatih mental ada, kepala pelatih juga ada. Jadi seperti itu, beda-beda. Bahkan di Indonesia, di sepak bola di Indonesia ini ada dokternya, Mas. Jadi ada dokter khususnya memang, dokter keolahragaan namanya. Ada dokter khususnya untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti itu. Jadi memang kita serahkan ke expertnya jika ada gangguan. Kalau sama sebagai kepala pelatih langsung aja serahkan ke. Jadi jangan sampai ya, sampai merangkap-rangkap. Jadi merangkap sebagai kepala pelatih, merangkap menjadi pelatih fisik. Tetapi kalau hanya untuk sekedar event-event lokal, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau nanti sampai sudah ditunjuk sebagai pelatih pro, kemudian atau pelatih PON katakanlah, itu siapa tahu nanti kan, wallahu alam. Jadi bisa jadi itu baru sampean wajib meminta kepada stakeholder terkait, saya harus butuh pelatih ini. Jadi serahkan ke masing-masing expertnya. Jadi biar sampean bisa fokus sebagai pelatih utama untuk mengaplikasikan program latihan ini secara utuh. Jadi seperti itu ya, Mas. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, Pak. Ada tadi ini yang tanya tadi, Pak. Oh iya, saya lupa. Sebentar. Ini. Gimana? Assalamualaikum, Bapak. Izin bertanya. Gini, mana sih? Ketika periodisasi itu berjalan dengan baik, tetapi pada saat pertandingan seorang atlet itu bertanding tidak sesuai dengan latihan, sehingga semua teknik yang sudah dilatih tidak terukur, tidak keluar ya, karena jam terbang pertandingannya kurang ya, karena keterbatasan biaya dari pemerintah. Apakah jam terbang mempengaruhi mental seseorang atlet tersebut, Pak? Dan jika mempengaruhi mental atlet tersebut, program latihan apa yang harus dilakukan untuk melatih mental itu? Oke, jadi masalahnya berarti di sini adalah kan dana kan? Iya. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya adalah dana dari pemerintah sangat tipis, sehingga pelatih tidak mampu melakukan uji tanding kalau saya boleh bilang ya, uji tanding ya. Untuk melakukan uji tanding ya memang kalau sudah dari pemerintah dananya tipis juga kita juga agak kesusahan sebetulnya. Tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja, karena memang tugas kita sebagai pelatih ini bukan semena-mena untuk mengejar uang ya. Jadi di sini passion. Ini kita di sini adalah passion sebagai pelatih. Kita ada target yang harus kita selesaikan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri target
yang kita capai itu pun juga harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Itu pasti itu. Nggak mungkin enggak. Jadi kalau sampai pemerintahnya katakanlah ngasih dana cuma sedikit, kemudian disuruh memperbaiki kualitas yang sebaik-baiknya, itu juga kalau saya boleh bilang ya agak sedikit mustahil ya. Ini agak sedikit mustahil. Tapi bolehlah kita lakukan uji tanding dengan klub-klub yang lokal saja kalau gitu. Jadi mbaknya tadi kan tanya bahwasanya bagaimana, kan tekniknya tidak keluar semua. Teknik tidak keluar semua pada saat pertandingan itu karena memang satu adalah mentalnya. Ya, pada saat latihan berlatih tekniknya keluar bagus sekali pada saat latihan. Tapi pada saat bertanding ternyata melempem, yaitu salah satu faktornya adalah anxiety atau kecemasan. Dan itu masuk di dalam ranah mental. Maka yang harus dilakukan adalah ya salah satunya memang harus uji tanding. Salah satunya harus uji tanding dan juga bisa memotivasi, pelatih bisa memotivasi atletnya dengan baik, kemudian agar bisa merasuk ke atlet, kemudian diberikan masukan-masukan sehingga atlet tersebut berpikiran santai, berpikiran rileks. Bahkan ada atlet yang sebelum bermain dia harus nge-game dulu. Ya, dia harus nge-game dulu karena untuk memastikan bahwasanya saya biar rileks. Pada saat saya tanding, saya all out. Tapi pada saat sebelum tanding, kalau saya nggak nge-game, saya grogi. Nah, itulah di situ. Jadi biasanya memang kesukaan atlet apa? Kamu biasanya suka apa? Saya nge-game, Pak. Sudah kasih game sebelum tanding. Jadi dimanja, ya. Tapi dimanja itu pun biasanya kita juga perlu dana ya. Gimana kalau saya bilang pemerintah nggak ada dana, itu juga agak nggak masuk akal. Kecuali pemerintahnya pelit ya. Tapi saya rasa di sini tidak ada pemerintahan yang pelit. Sampai detik ini juga saya merasakan juga pada saat saya tanding dulu, saya makan sepenuhnya ditanggung pemerintah, sepatu juga dibelikan pemerintah, baju, kemudian kelayakan-kelayakan yang lain diberikan oleh pemerintah, bahkan sampai kandungan gizi juga dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi dikasih seperti kacang hijau, susu, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya Mbak. Semoga jawaban saya bisa dipahami. Jadi karena faktor seperti itu bisa dilakukan dengan klub-klub yang lokal saja agar biayanya cukup murah. Jadi seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Muhammad Saleh. Ya, gitu ya teman-teman. Paham ya dari yang disampaikan Pak Ardiansa tadi terkait dengan dari perencanaan program latihan. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Cukup Pak, cukup. Oke, kalau cukup nanti Pak Ardiansa silakan untuk sedikit menjelaskan dari mungkin siklus bulanan atau siklus mikronya Pak ya. Oh siap. Oke, saya jelaskan sebagian saja ya. Bulanan makro, mikro. Oke, yuk langsung ke bulanan makro. Oke, ke atas sendiri Pak. Atas sendiri. Oke, nah di sini ada program latihan bulanan, persiapan umum April, volume 80, intensitas 20, peak performance 45, seperti yang sudah diterapkan di periodisasi tahunan itu tadi. Nah, di sini bedanya adalah kita rinci per hari. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 30, itu adalah tanggal. Kita rinci per hari ya. Di situ itu adalah semuanya bisa diblok. Katakanlah, oh ini kita perlu ngeblok yang warna hijau, kita perlu ngeblok yang warna orange dan lain sebagainya. Jadi di sini tinggal kita kasih blok aja pada hari ini kita lakukan apa, pada hari ini kita lakukan apa, pada tanggal ini gini ada uji tanding. Nah, itu kita tinggal blok aja sesuai dengan warna yang teman-teman buat. Terserah warnanya, bebas, tidak harus seperti ini ya. Ini hanya simulasi saja. Ini hanya simulasi saja. Jadi seperti ini. Di sini tidak ada persentase, tidak ada.
Tidak ada persentase yang untuk warna-warna ini. Ini hanya untuk ngeblok atau memplot saja bahwasanya pada bulan passing, teknik passing dilakukan pada hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30, katakanlah seperti itu. Ya. Kemudian kita ke mingguan mikro. Kita ke mingguan. Nah, sudah masuk ke program latihan mingguan. Di sini ada persiapan umum. Maret, ya. Minggu pertama, anak ada 7 hari. 7 hari, apa saja yang dilatih? Unsur latihannya, di situ ada fisik, taktik, kemudian mental ya, fisik, teknik, taktik, mental. Nah, dan juga pada hari Senin, fisiknya apa? Mau dikasih apa? Ditulis di situ. Pada hari Senin saya kasih daya tahan otot. Pada hari Selasa saya kasih daya tahan paru. Pada Rabu saya kasih daya tahan otot. Kamis daya tahan paru. Jumat dan lain sebagainya. Kemudian teknik, apa yang dibahas di dalam teknik ini boleh berubah-ubah ya. Boleh berubah-ubah. Jadi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu ini boleh dirubah sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh menurut pelatih itu. Oh, saya butuh ini. Saya butuh ini. Oh, ini anak-anak passingnya sudah bagus. Oke, passingnya saya buat aja presentasinya agak sedikit rendah, itu juga boleh ya teman-teman, boleh. Jadi ini adalah sepintas penjelasan dari mikro atau mingguan. Kemudian kita ke siklus harian. Nah, kalau kita lihat di keterangan ini adalah kalau yang hijau ini latihan, kalau yang merah ini adalah off. Jadi di situ ada sesi latihan ya, ada sesi latihan. Dalam satu hari itu ada 2 sesi latihan, yakni pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Kemudian pada hari Senin, pagi sore latihan. Pada hari Selasa, pagi latihan, sore off. Pada hari Rabu, pagi latihan, sore latihan. Pada hari Kamis, pagi latihan, sore off. Pada hari Jumat, pagi sore latihan. Sabtu, pagi sore latihan. Kemudian pada hari Minggu, pagi sore off. Jadi seperti itu. Jadi memang kita benar-benar harus ditulis, dicatat. Makanya kenapa disebut adalah program latihan. Jadi mulai dari periodik tahunan sampai dengan program latihan siklus harian. Yuk kita lanjut ke unit latihan. Nah, unit latihan ini adalah perlatihan. Perlatihan. Ini kalau yang ditanyakan seperti Mas yang awal tadi, RPP ya. Ini bisa disebut sebagai RPP-nya program latihan ya. RPP-nya program, tetapi ini adalah fungsinya beda. Kalau yang ini fungsinya untuk prestasi, kalau yang RPP program latihan itu adalah untuk pembelajaran. Jadi seperti itu. Yuk kita lihat di pemanasan, di situ ada stretching statis, stretching dinamis, jogging dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan sendiri itu. Dan juga menitnya, waktunya itu juga bisa dimodifikasi sendiri. Saya hanya memberikan sebuah pandangan-pandangan saja nanti atau simulasi, jadi nanti bisa diterapkan masing-masing. Oh, saya buat segini aja. Jadi pelatih itu haknya masing-masing pelatih. Kemudian di latihan inti. Di latihan inti ada fisik, teknik, taktik, dan juga mental. Yang seperti saya sebutkan tadi. Berapa menit? Endurance-nya 40 menit, katakanlah. Speed-nya berapa menit? 10 menit. Agility berapa menit? 5 menit. Ini semuanya harus sudah terstruktur dengan baik dan juga dengan bagus. Ya, kita turun ke bawah, Pak. Nah, seperti itu. Kemudian cooling down bisa diisi sendiri. Cooling down mau melakukan apa dan juga mau berapa menit itu bebas. Yang jelas saya sudah memberikan sebuah gambaran di sini yang bisa dirubah atau diedit sesuai dengan kepentingan masing-masing. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan Pak Muhammad Saleh. Saya kembalikan waktunya ke Pak Muhammad Saleh. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak Ardiansyah. Cukup menarik sekali, bagi kami. Sekali lagi, kalau teman-teman ada yang kurang jelas ataupun perlu ditanyakan, silakan tanyakan saja ya. Karena nanti ketika teman-teman bingung, nanti teman-teman yang repot sendiri. Jadi kalau skripsi nanti penelitiannya tentang program latihan, teman-teman belum tahu nih,
caranya ngukur itu gimana, cara menyusun program latihan gitu. Tujuan kita untuk belajar ini ya untuk mempermudah teman-teman ya dalam menjadi pelatih, dalam menjadi mahasiswa untuk program latihan gitu ya. Baik, ada yang perlu tanyakan lagi nggak mahasiswa? Assalamualaikum Bapak. Cukup Lodi Pak, izin paham. bertanya. Ya, siapa? Lodi Pak izin bertanya. Lodi ya, silakan Lodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Pahlapi dari Program Studi Pendidikan Jasmani semester 5. Izin bertanya Pak. Ini kebalikan dari pertanyaan tes saya yang tadi Pak. Ketika ada seorang atlet yang ketika latihan dan punya jam terbang juga, mentalnya bagus, tapi ketika di pertandingan itu dia tidak memuaskan gitu Pak. Nah, apakah ada yang salah dari program latihannya atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, baik Pak Ardiansyah. Baik, jadi intinya kan pada saat berlatih bermainnya bagus, pada saat bermainnya buruk, begitu ya Mas ya? Iya. Iya Pak, tapi dia punya jam terbang baik, gitu, bagus, terus ketika latihan dia juga bagus, mentalnya juga bagus, tapi ketika dia dalam pertandingan itu tidak memuaskan gitu Pak. Apakah ada yang salah dari program latihan? Nggak jelas ini, Rami. Halo, sudah jelas? Oke. Ya, oke. Jadi pada saat kita sebagai pelatih memang harus analisis ya Mas. Yang hafal pemain kita itu adalah kita, pelatih. Yang hafal pemain kita itu adalah kita, pelatih. Jadi tidak ada orang lain yang lebih hafal daripada kita. Ya, pelatih itu harus hafal anak buahnya, harus hafal atletnya. Ketika atlet itu tersebut pada saat berlatih juga bagus, kemudian pada saat bermain ternyata itu buruk, kita analisis dulu, dia buruk di apanya, apakah pada saat itu dia terkena masalah pribadi. Salah satu contoh, ini bisa sangat mungkin sekali ini. Jadi pada saat sebelum bermain, dia masih pacaran sama seseorang. Kemudian pada saat dia mau bermain, ternyata dia sudah putus. Itu sangat-sangat sekali mempengaruhi. Ya, itu sangat-sangat mempengaruhi. Dan salah satu jalannya adalah mendatangkan pacarnya. Ya, itu salah satu jalannya. Tetapi yang namanya sudah putus ya mau gimana lagi. Itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus benar-benar telisik. Kamu kenapa? Kok main kok buruk seperti itu? Padahal latihan-latihan sebelumnya kan juga baik. Ini kita harus masuk. Kita harus masuk ke dalam kondisi mental atlet tersebut. Kita harus tahu, kita harus telisik. Sebagai pelatih itu memang harus mumpuni ya dalam hal seperti ini. Kita harus lakukan pendekatan secara persuasif. Jadi kita tanya baik-baik apa yang jadi masalah. Biasanya mainnya bagus kok sekarang mainnya buruk. Dia pasti akan cerita nanti. Ini berkaitan dengan mental ya. Saya pastikan ini bukan berkaitan dengan tekniknya dia. Kalau dia dari awal tekniknya sudah bagus, maka pada saat bermain dia ternyata tidak mumpuni atau tekniknya buruk, itu pasti ada berkaitan dengan mental. Jadi seperti itu. Bisa jadi ada sanak saudaranya yang meninggal atau dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin terjadi ya teman-teman semuanya. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus masuk dulu ke ranah mentalnya dia. Kita harus masuk dulu ke bagaimana dia menyikapi, ada apa sebetulnya. Kita harus melakukan pendekatan secara persuasif, kemudian kita bina dia perlahan-lahan. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu ya, Lodi. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin cukup jelas ya teman-teman. Jelas Pak, cukup. Cukup Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Ardiansyah telah bersedia memberikan
sedikit ilmu, mendidikan pengalamannya kepada teman-teman kami ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk menjadi bekal kami nanti untuk menyusun program latihan, baik kalau itu penelitian ataupun sebagai pesan pelatih gitu ya. Baik, kalau dari sekian ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ardiansyah dan teman-teman yang sudah hadir pada mata kuliah perlatihan ini ya. Dan sebelum saya tutup, kita on-kan videonya dulu ya, kameranya kita ambil dokumentasi dulu. Buat semuanya di on-kan untuk kameranya. Ya, silakan di on-kan dulu, kita ambil dokumentasi dulu ya. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Bentar. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ucapan sekali lagi kepada Bapak Ardiansyah Arif Budi Utomo, ya, MPD AIFO P, prestasi. Ya. Kemudian kepada teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sudah kita tutup ya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah. Kalau ada yang salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardiansyah. Sama-sama. Udah berasa kelas. Kalau sama seperti apa?